malah dilempar batu. Langsung cari ini. Tutup. Kita iya mungkin nggak kemarin. Enggak. Oke, jumpa lagi dengan saya Jarak Paningal, hanya di channel saya sendiri, yaitu Jarak Paningal yang khusus membahas dunia supranatural dan spiritual. Serta kali ini saya bawa teman, bro. Maka mari kita perkenalkan dulu. Dari sebelah saya, namanya siapa, Mas? Inggar. Mas Inggar. Terus yang sini? Tony. Mas Tony. Jangan lupa klik subscribe channelnya Mas Inggar. Itu di mana channelnya namanya? RPT Channel. Nanti silahkan menuju di sini ataupun Anda lihat di kolom deskripsi. Itu sudah ada nama channelnya serta linknya, khusus untuk membahas apa saja, Mas, biasanya kalau channelnya itu? Tidak spesifik di satu konten, tapi ada beberapa, terutama hobi masalah skuter, touring Vespa, terus wisata, dan wisata. kemudian ada hobi lagi tutorial soal bisa SIBO, bisa mungkin ada yang lain nanti. Jadi tidak di satu konten saja. Oh iya, jadi begitu ya. Silahkan nanti lihat di deskripsi untuk menuju channelnya Mas Inggar yang tentunya isinya juga bermanfaat. Mudah-mudahan. Ya pasti bermanfaat lah. Oh iya, Mas, hobinya itu apa, Mas, biasanya? Hobi dolan. Dolan. Intinya dolan. Piknik. Ya. Cuma awal saya itu naik gunung. Oh, naik gunung. Lebih ke ini sih sebenarnya, naik gunung itu saya kalau pelampiasan ya enggak, seneng aja naik gunung, menikmati semuanya, dari perjalanannya, dari nanti di sana ngecampnya, di sana suasana malamnya, ya capeknya, ya kepuasan di puncaknya, walaupun sebenarnya enggak terlalu, maksudnya puncak bukan tujuan. Jadi prosesnya itu yang menyenangkan. Ini yang paling menarik. Ya serem-serem ketemu hantu atau apa seperti itu ngalami. Sebenarnya saya nggak tahu itu serem itu kenapa, nggak tahu, tapi gini, di gunung itu karena apa ya, dia di alam yang jarang dijamah manusia, bukan tempat tinggal manusia secara umum. Jadi saya nggak tahu apa itu serem atau enggak, tapi setelah selesai kegiatan baru, oh sebenarnya itu tadi ada yang nggak beres, kejadian nggak beres. Tapi biasanya pada saat terjadi itu jarang saya merasa bahwa itu menakutkan, itu serem. Tapi setelah selesai, setelah pulang baru itu baru ada. Karena saya bukan tipikal orang yang paham hal-hal seperti ini, seperti mistis supranatural, itu saya kurang memahami dan tidak mempelajari. Jadi kondisi-kondisi yang aneh itu ya tetap bikin merinding, ya bahkan sempat pernah merinding itu nggak cuma di tengkuk tapi seluruh badan merinding itu ya pernah. Tapi saya tidak mencari tahu dan saya berusaha menghindari itu karena saya butuh di gunung dengan kondisi medan ya gitu, apalagi malam biasanya kan muncul kayak gitu. Perjalanan saya butuh konsentrasi. Saya takutnya dengan saya memperhatikan hal seperti itu, konsentrasi saya di gunung akan hilang dan itu malah sepertinya kok malah berbahaya. Ya, karena mungkin ada jurang di situ, ada jalan licin. Jadi saya tetap harus fokus di perjalanan. Jadi itu saya lupakan. Gimana caranya? Ya biar caranya biar itu
hilang di pikiran saya. Mbok itu diam dulu atau saya merokok dulu mungkin. Kisah apa yang paling sangat berkesan bagi Anda saat naik gunung? Serta itu adalah gunung mana? Hubungannya sama mistis. Mistis, Ya. mistisnya aja. Ya. Kalau di sini kan kita membahas masalah mistis ya. Ada. Sambil merokok nggak apa-apa Mas? Oh boleh. Boleh, sambil merokok aja santai. Ada. Awal gini, sebenarnya latar belakang mistis di gunung itu di kalangan pendaki. Oh ya, saya sendiri bukan pendaki yang profesional benar, Mas. Sekedar hobi, saya senang mendaki. Cuma kalau dibilang saya profesional ya jangan juga. Ada kepercayaan, ada beberapa gunung yang kelewat mistis di Jawa. Di Jawa ya, Satu itu Gunung Lawu, Gunung Lawu. yang kedua itu Arjuna Arjuna itu gunung mana? di perbatasan Malang sama Pasuruan. Kemudian ada Gunung Semeru, tapi nggak terlalu. Tapi yang dianggap angker, ada yang bilang angker, ada yang mistis, itu Lawu dan Arjuna sebenarnya. Nah, Lawu itu saya sebagai pendaki lahir di Lawu karena saya orang Madiun dekat, jadi saya sering naik Lawu. Jadi kesan mistisnya hampir tidak merasa, keseringan. Tapi setelah biasa ya? Setelah ngobrol sama teman-teman yang suka, oh berarti yang tak temui itu adalah hal yang mistis. Bahkan sampai sekarang saya tidak tahu orang-orang di sana yang katanya nyepi, yang di sana semedi atau saya tidak tahu tujuannya apa dan yang dicari apa, saya kurang paham. Nah, yang kedua itu Arjuna. Arjuna mistisnya juga lumayan. Di sana ada 3 jalur, 3 sampai 4 jalur. Saya mau cerita latar belakang saya kenapa naik Arjuna itu waktu itu enggak perencanaan. Saya berlima, itu yang 2 orang itu dari Kalimantan, jadi suruh nemenin sebenarnya. Kemudian naik gunung, tujuannya sebenarnya adalah Argopuro. Argopuro itu tempat apa? Gunung Argopuro Gunung Argopuro di Probolinggo. Kisahnya gitu, Probolinggo itu gunung sebenarnya nggak tinggi, tapi jalurnya trek terpanjang se-Indonesia, jalurnya panjang. Kita bawa mobil 2, saya bawa mobil, temen itu bawa mobil. Lah baru jalan itu mobil yang temen itu bermasalah terus. Malam itu saya bilang, ini enggak bakal nyampe ini Probolinggo ini, bahaya, mobil wes gak. Lah gimana kalau dialihkan ke Semeru waktu itu? Seingat saya itu bulan Februari, ke Semeru aja. Jadi kalau ada masalah nggak terlalu jauh. Yowis, beloklah kita ke arah Tumpang, Malang. Pagi sampai di sana, saya punya kenalan di sana karena saya sering bawa wisata ke Bromo kan, persewaan jeep segala macam. Saya ditanya, loh Mas sampai lupa kalau ini Semeru masih ditutup. Masalahnya saya bawa temen dari Kalimantan, nggak boleh balik, harus naik gunung. Nah, dia punya saran, sampai naik Arjuna, tapi pakai jalur Purwosari. Kenapa? Tapi ini masih tersisa. Dari sini sekitar deket lah, Dowes, itu ceritanya. Saya kenal Arjuna dan Purwosari dari jalur Purwosari itu karena nggak sengaja juga. Dan ternyata jalur Purwosari itu banyak tempat-tempat yang memang dipakai untuk apa sih? Meditasi atau apa? Nyepi, semedi atau kayak gitu. Nggak tahu lah, ya, terus naik. Nah, yang saya rekam di Arjuna itu ada gunungnya satu bersih, jalur Purwosari bersih, treknya lumayan lah, lumayan capek, airnya banyak. Karena mungkin di sana dari pos ke pos itu banyak hal yang dikeramatkan, jadi wingit. Itu penilaian saya. Apakah terbalik di situ wingit dijadikan terus akhirnya dibikin tempat untuk menepi atau sebaliknya karena di situ sering dipakai menepi jadinya wingit, saya nggak ngerti. Yang jelas di situ.
sampai di puncaknya. Nah, itulah Arjuna. Wingitnya itu kayak apa mas perasaannya? Pada di sana ketemu hal-hal yang serem, misal hantu atau apa gitu? Enggak. Tapi kisah perjalanan itu mistis menurut saya. Lebih banyak mistisnya daripada itu. Dari mulai awal berangkat sampai akhirnya turun itu ada hal-hal yang sampai sekarang saya nggak tahu kok bisa berhubungan seperti itu. Bisa diceritakan kira-kira biar bisa saling berbagi cerita. Panjang ini jalannya kan panjang, perjalanan panjang. Saya mulai mendaki dari base camp itu jam 2 siang tanpa bekal pengetahuan soal trek Purwosari. Jalur Purwosari itu saya nggak tahu. Biasanya kalau ada gunung baru yang saya mau naik, saya pelajari dulu per pos itu berapa jam, airnya bagaimana segala macam. Nah itu enggak. Jadi gerampiang dari omongan orang di base camp yang kemungkinan juga belum tentu bisa kurang bisa lebih, kadang kan gitu. Nah, akhirnya gini, nanti diceritain ini mas, saya agak menutupi mungkin nama orang. Terus tempat-tempat itu saya enggak begitu pastikan di pos mana, di pos mananya. Saya takutnya nanti malah jadi beda nanti. Gini, lah saya naik, akhirnya di tengah jalan kemalaman. Singkat cerita, kemalaman maghrib. Maghrib itu saya sebelum maghrib istirahat. Karena memang saya itu kalau naik gunung pelan. Barangnya waktu itu bawa tas yang ukuran 100 liter gede. Jadi tambah lambat, ditinggal sama temen istirahat. Nah, istirahat jam 5. Masuk maghrib. Jalan enggak. Bisa jalan. Baru 500 meter, film udah gak enak. Oh iya, di sana kan banyak anjing liar. Ceritanya banyak anjing liar. Yo nggak bikin lah apa, cuma itu gonggong terus lari ke sana lari ke sini. Bilang gue kayak loh, terus saya tadi ingat ada bangunan di sebelum itu, ada bangunan, ada orangnya di situ. Karena saya ditinggal daripada sendirian, saya tak ke situ. Mungkin ngecamp, mungkin bisa. Kalau memang itu warung ya bisa ngopi segala macam tuh. Burun lah saya, nggak jauh. Ternyata ada bapak ibu itu sepuh lah, sudah sepuh. Ya tipikal orang desa lah, sederhana, enak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi minggat mas, mau naik mas? Ya mbak, istirahat dulu, maghrib nggak usah naik, istirahat lagi. Bikin apa mbak? Yang mbak putrinya itu lagi masak. Bikin nasi goreng mau nggak? Kerso mbak? Gini. Sama kopi. Bikin kopi, ngobrol enak. Ngobrol. Udah nggak usah naik, ini udah malam. Temennya mana? Temennya udah naik duluan, ditinggal. Ya wis lu, istirahat di sini lo nggak apa-apa. Besok sendiri. Besok aja siang lanjut nih. Oke, tak apa-apa. Nah, numpang di sini. Nanti tak bikin tenda depan. Ini di dalam lo nggak apa-apa. Ya sudah sholat juga di situ, sholat. Terus ya, makan, ngopi, ngobrol. Enak. Tipikalnya orang desa kan. Ramah, sederhana orang. Bikinin nasi goreng sekarang. Sekitar habis isak, saya dicari kan. 2 orang turun lagi. Manggil-manggil. Terus ketemu kan di situ loh, ditungguin di sana malah marung gini. Rencana besok, temen ikut ngopi juga. Tuh dibikinin apa? Singkong rebus. Oh iya. Singkong rebus, enak. Minta lagi, bikin lagi buat teman-teman yang di atas. Oh ya mbak, singkongnya masih mau. Nggih mbak, buat teman-teman yang di atas, bikinin lagi.
giliran bayar ternyata itu bukan makhluk. Ternyata mereka itu orang, dia punya kebun kopi, dia nunggu kopi. Oh, nunggu kopi. Punya kebunan kopi lah, itu rumah buat istirahat. Lalu aku tadi minta nasi goreng segala macam, suka apa itu apa ya, suguhan. Dan merasa nggak enak, sebanyak nanti kalau pulang mampir ke sini lagi. Ya aku mau mampir, cuma besok aku bayar. Kalau jenengan boleh saya bayar besok, aku tak mampir pas turun. Iya nggak apa-apa, nggak kata naik. Ngecamp di beberapa pos, hanya turun lagi kan. Mistisnya di setelah pos 5 ke puncak itu kita turun barang, treknya kan nanjak terus sekitar 30-45 derajat terus. Ada satu tanjakan itu yang mungkin lebih dari 45 derajat. Berarti gini. Dan itu siang. Hanya sampai puncak itu sekitar jam 2 jam 3. Itu yang di luar manajemen perjalanan. Sudah, karena kita tidak tahu medan, itu salah. Kita tidak bawa barang kita tinggal di pos 5. Mau tidak mau malam itu harus turun ke pos 5 kan gitu. Nah itu loh yang akhirnya ini manajemen perjalanan itu penting, itu di situ. Kita paham medan itu di situ. Nah, ditinggal lagi saya jam 4 kita mulai turun, ditinggal sama teman-teman. Walaupun tidak bawa barang, saya bawa kamera DSLR sama tas buat perlengkapan secukupnya. Pagi ya? Malam. Iya, kita naik udah puncak ini, terus turun lagi. Turun lagi. Mulai turun dari puncak itu jam 4 sore. Jadi udah kesorean itu yang tak bilang salah manajemen perjalanan di situ. Ya katanya naik itu dari pos 5 sampai puncak itu cuma 4-5 jam, ternyata lebih. Sampai puncak jam berapa? Jam 2 jam 3 siang. Kita dari pos 5 itu jam 8 pagi. Nah itu keliru kan. Hitungannya jam sebelum jam 12 dan puncak, ternyata enggak. Akhirnya turun. Tinggal lagi di tengah perjalanan yang gini, di pos 5 sampai puncak itu kan ada hutan yang jalannya trek. Itu dikenal dengan Kali Jiwo. Banyak yang pendaki jadi kehilangan orientasi, kehilangan arah di situ. Tapi kalau saya melihat treknya yang kayak gitu memang bikin stres. Apalagi kalau malam jelas stres. Petang gitu tidak ada. Nah kebetulan pas saya itu memang tidak ada rombongan pendaki sama sekali, sepi. Saya turun cuma maghrib, saya berharap yang tak cerita tadi turunan yang 45 derajat lebih tadi. Mudah-mudahan saya ditungguin teman-teman di situ. Karena itu danger gitu tempat itu. Sampai itu tidak ada orang, teman udah turun. Nah, tenang. Sendiri ya. Begitu sampai itu jebret, itu sekitar habis maghrib. Itu yang tak bilang merinding itu tidak cuma di tenggok, saawak sak perairan. Saya merasa berhubungan langsung dengan hal gaib itu di situ. Jadi saya merasa gini rasanya. Saya merasa di belakang saya ini ada sesuatu. Belakang saya, dan saya harus noleh. Saya dipaksa untuk noleh. Cuma pemikiran saya ini jalan kayak gini, depan bawah sana itu ujung, itu saya harus belok kiri. Di situ tuh jurang. Ending habis turunan itu jurang. Saya harus belok kiri. Kalau saya ngeliat, saya masih takut, masih jatuh. Jadi pikiran saya masih, biar caranya saya tidak merinding lagi, saya tidak takut. Malah saya duduk di situ, saya ngerokok dulu. Saya bilang, gue naik bar rokokan, merinding bilang, aku rapat kami, saya tidak bakal noleh. Terus saya bikin sket jalan. Saya harus ke sana, di sana ada pohon, saya harus sana.
ada pohon ya sana. Jadi pengamatan saya jatuh, saya nabrak pohon dulu sampai terakhir ada pohon besar, berhenti di pohon besar saya kiri. Jadi saya sekat jalan, bawa senter terus sama ambil rokok. Sampai hanya habis satu batang, udah nggak terlalu merinding, tapi tetap pingin melihat ke belakang. Dipaksa untuk tetap harus melihat ke belakang. Pokoknya nggak lihat pokoknya. Akhirnya jalan lagi, sekitar 10-20 langkah, ada suara kayak dilempar batu. Geruduk, geruduk. Batunya kelihatan nggak? Nah, awalnya mikir, loh kok malah dilempar batu. Langsung cari ini lagi, rute lagi. Nah, aku kelempar batu. Saya larinya ke sana, ke pohon itu, Batu, duduk. Lewat samping itu, jarak sekitar setengah meter dari kaki. Gedenya saat bola takro itu. Segini. Hitam. Genah itu batu wis, lewat samping. Duduk. Saya tidak tahu apa itu dilempar atau gimana teknisnya, tidak tahu. Yang jelas ada kerubiak, duduk batu samping. Pak, padahal Anda sendirian. Sendirian. Bahkan tidak ada pendaki. Teman pendaki, temanku udah dibawa jelas. Lah pendaki lain tidak ada, rombongan lain tidak ada. Duduk, jatuh ke jurang itu. Masih tak dengerin. Kerasa, bunyian kerasa. Dalam itu berarti ya gitu. Itu belum kena dasarnya masih kerosak dalam. Agak tak cepetin, aku lari ke sana, jalan ke pohon sampai di pohon yang paling bawah. Belok kiri, lah itu aku agak jalan cepet, agak lari. Nggak istirahat terus. Padahal gelap gitu ya? Gelap, tapi kan bawah. Terus sampai akhirnya ada pos bayangan di tengah jalan sebelum pos 5 itu namanya Jawa Dwipa. Nah itu ada orang camp. Temenku 2 orang nungguin di situ. Dan saya dari bawah kan manggil bawa senter. Oh ada tunggu sampai situ. Lah saya ditungguin 3 orang di situ. Yang 1 orang duluan turun dulu. Itu nanti juga ada cerita mistis di situ. Dia karena jalan sendiri. Ketemu ya udah selesai. Selesailah horor di malam itu. Iya. Pos 5, camp lagi, istirahat, makan segala macem. Besok kita turun. Singkat kata, tinggal lagi sampai hampir di tengah jalan. Akhirnya ketemu bapak ibu tadi yang punya rumah yang ibu. buatin nasi goreng Itu maghrib lagi. Lah teman 2 orang ternyata nungguin di situ. 1 yang dari Madiun, 1 dari Kalimantan. Dia bikin api unggun depan rumah. Terus lucunya sampai di situ, Mbah tadi itu cerita, basa-basi bikin kopi lagi, nasi goreng. Tapi ini saya bayar loh, Pak. Iya, bayar loh. Pertanyaan yang aku tidak habis pikir. Kamu kemarin ketemu apa? Di mana? Di atas. Di atas mana, Mbak? Kamu habis dari puncak toh? Nggih. Turun dhewe toh? Kowe ketemu apa? Itu loh. Nggak ketemu apa-apa. Yang Mbak Putrinya sambil ngono kuwi kayak gitu itu ngajak kenalan deh. Siapa tuh? Itu ngajak kenalan. Kamu enggak apa-apa, kenalan gitu enggak apa-apa. Ngomong aja. Ojo ganggu aku, wae ono gelar dhewe. Wah, enggak mau aku. Lah nyapa enggak mau ngelihat adep-adepan nek iya nek aku nek ganteng nek serem ketawa. Itu yang pun sampai kok perlu. Padahal belum cerita sama anak itu belum cerita. Teman-temanku enggak ada yang tak ceritain. Karena rencanaku ceritanya nanti kalau sudah sampai rumah gitu loh. Itu enggak ada yang tak cerita. Ngerti kayak apa?
Nggak tahu. Nggak apa-apa lah, susuknya ketemu kayak gitu tuh ojo lari. Mereka itu mau ngajak kenalan. Nah kan terus penasaran berapa? 2 laki perempuan. Mesti serem. Yoga itu saja. Dua ya. Sisi sini. Yang mbak-mbak ya. Untung aku nggak nih lah. Tenan aku nggak berani lah kayak gitu mbak. Gak mau kayak gitu, besok-besok nih dia kalau ketemu kayak gitu ya ajak ngobrol lah, gak apa-apa ya, sudah serem nih ya. Berarti jenengan tidak melihat wujudnya ya? Tidak melihat, memang aku tidak mau melihat biasanya dia kan kayak setimbangan aku tiba karena saya tidak mau fokus saya hilang gara-gara ketakutan gitu. Nah, setelah ngobrol segala macam gini-gini, mbahnya tadi yang kakung itu ngasih tangannya itu gini, nyoh, gonen bawa apa itu? Wis toh, pegang. Saya itu apa? Apa itu? Buat sikap. Sikap itu adalah pegangan alias jimat semacam itu ya. Itu yang saya tidak tahu. Sikap itu apa mbah? Wis pokoknya itu cekalan gue mulai bawa pulang, ini pegang bawa pulang, buat sikap. Enggak, saya mau lihat ini. Apa itu? Dia buka batu hitam jangan hitam, tapi cuma segede gini. Segede gini. Kok podo hari batu hitam tapi ukuran. Cuma yang tadi kan gede, gini hitam. Kenapa kok batu hitam? Saya masih mikirnya korelasinya apa nih? Apa hubungannya sama yang dia? Dia tahu ceritanya, sama-sama ngasih batu. Waktu itu masih rame-ramenya batu akik. Buat apa ini Pak? Dibikin cincin. Ya terserah kamu, mau bikin cincin ya boleh, mau taruh rumah ya boleh. Tapi ini dibawa kemana-mana. Mau bawa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi ini bawaan pulang. Tak pegang. Dikasih kemenyan. Nek kamu pengen kenal, bakar ini kemenyan, ini taruh di atasnya. Udah. Tapi dalam pikiran saya saat itu tidak bakal tak bakar. Wis, pokoknya tak bawa yus. Malam saya nginep di situ. Ada yang aneh malam. Jam 2 aku bangun. Itu kayak rame pinggir Pak. Rame kayak pasar. Loh aku lo ngintip, loh ada orang. Temanku tak bangun, tasnya njobo, lebok no akeh wong. Ya turun mana? Tas lo masuk no, banyak orang di luar. Ya. Soalnya tasku di dalam ya, aku santai ke rumah. Tasnya teman-teman di luar. Isu temen ini, ndak kamu tuh geger apa? Koncone terus juga, tasmu nih coba kayak wong apa? Wong sepi ya, aku tangi ngene, kayak wong dia bangun tidur lagi karena merasa enggak ada orang. Tapi jenengan melihat benar-benar orang. Ada orang tuh kayak ngumpul kok. Banyak itu. Banyak. Kayak tapi seperti orang biasa. Orang modern enggak. Orang-orang modern biasa. Mungkin tapi kan saat itu orang mau naik lah. Tapi bukan anak-anak muda enggak. Ada orang-orang setengah bahaya segala macam sembahyangan yang kan. Mau pikiran sembahyangan. Banyak ada rombongan. Warna-warni, bajunya warna-warni, warna baju modern, jaket-jaket modern, bukan jaketnya. Tapi teman tak bangun, dilihat turun. Karena dia merasa tidak ramai, sepi, tidak ada orang. Jadi band pasti mencoba ya band. Dan saya besok pagi turun dari situ, temen ini jaluk minta, semalam dikasih sikap. Hasil relay. Aku wis nungguin dari sore, Mbah minta batu, minta apa, udah dikasih. Gue sing lagi itu langsung dikasih sikap. Ya wis sing tak cerita. Itu nanti ada kisahnya berlanjut sama
saya konfrontasi sama Mas Jalak. Setelah itu saya datang ke rumah Mas Jalak soal itu, tidak berniat untuk bercerita tentang itu, tapi Mas Jalak tahu. Aku malah lupa itu kapan ya. Aku dan ngomongnya sekedar lupa. Udah lama itu ya. Jadi gini, waktu itu seminggu setelah saya naik gunung, jenengan masih tinggal di Madiun, Iya. masih kos di Madiun. Saya mau main toh, main toh biasa. Tak WA jenengan di rumah Mas, ya saya mau mampir, ya biasa, hampir ke situ main. Begitu masuk, jenengan yang awalnya seperti biasanya terus duduk berubah kayak orang capek, Iya. kayak orang sakit. Tapi tetap biasa duduk, saya bikinin kopi biasa ngobrol. Dari mana? Jenengan tuh ngambil tak sambil gambar Mas, sambil gambar, pakai kertas. Dan selesai sebentar, terus jenengan bilang, enggak enak badan, gak sakit. Nanti kapan-kapan aja kita cerita lagi ya. Terus saya mau pulang itu kertas itu sampai dikasih ke saya. Ini nanti dilihat. Iki lho sing ikut sampean dari gunung di eloni. Ya wis, Pak. Tapi saya enggak tahu. Itu yang digambar majalah itu sama dengan yang diimpact nih bapak saya. Jadi saya pulang, selang sehari 2 hari bapak saya bertanya, kamu di gunung ketemu apa? Enggak ada ketemu. Nyapo, dia naik gunung biasa. Enggak ketemu, enggak. Soalnya aku mimpi kamu itu diikuti monyet gede kayak Anoman. Tapi enggak ngapa-ngapain ikut toh. Tapi aku mimpi. Lah kok saya ke rumah majalah gambarnya sama. Itulah tadi genderuwonya yang melempar batu, ngasih batu benernya itu. Ya. Tuh genderuwonya ngasih batu hitam. Jadinya batu hitam yang dikasih ke bapaknya tadi, walaupun kayaknya kecil, tapi itu benernya kalau di dunia gaib itu ya segede yang Anda lihat pertama itu, yang segini itu. Itu kerahnya itu ya genderuwonya tadi. Kebetulan sudah ada 3 orang yang lihat tanpa diceritain ya kan. Iya. Saya sendiri, terusnya bapaknya, masnya, terusnya mbak yang di gunung tadi. Iya. Jadi memang sudah berjodoh Mas ya. Saya tidak tahu. Nah itu jodoh atau enggak, kalau masalah spiritual kan masalah yang paham. Cuma ini kan sekedar cerita saya. Iya. Saya sharing. Jadi itu yang terjadi. Jadi sesuatu yang tidak saya ceritakan itu ada hubungannya dan ceritanya sama. Mbahnya tadi satu, bapak saya, terus majalah. Dan lucunya setelah dari majalah itu, selang seminggu kemudian kalau nggak 10 hari saya disuruh mampir lagi ke rumah majalah. Majalah itu cerita yang ikut sampean dari Gunung Arjuna itu ngelawan sama saya. Sampean datang sakit sampai seminggu, sampai 10 hari. Goro-goro mungkin dia pikir dianya makhluk gaib tadi mikir saya ke situ itu buat ngedu atau musir. Pikirnya gitu. Salah paham sama masalah. Jadi nyerang beliaunya ini. Nah, pada saya ke situ silaturahmi biasa, dolan biasa, enggak ada. Enggak ada niatan untuk cerita soal itu. Masalahnya tahu. Sampai bawa apa? Oleh apa sobat? Bawa barang. Akhirnya tak kasih lihat kilo batunya. Oh ya ini. Sayanya di sketsa sama masalah. Sketsa yang tak. Saya ada gambarnya tapi atas izin majalah nanti ditunjukkan kepada di sketsa dengan keren. Ini loh bentuk. Terus hanya kan saya nanya, terus mesti diapain mas kayak gini? Yus jarno enggak apa-apa, dibiarin aja. Mau dia ngikut-ngikut sendiri. Nanti nek dia bosen lah pergi-pergi sendiri. Enggak usah perlu digini-gini.
Saya dibawain ilmunya ya wis lah. Berarti kan sama, maunya saya tidak bakar itu masalah juga. Tidak usah dibakar, nah, biarin aja. Oke, jadi begitu itu tadi ceritanya Mas Enggar mengalami kejadian mistis di mana tadi? Gunung Arjuna. Di Gunung Arjuna bertemu sosok genderuwo serta dapat batu yang segini ini, batu hitam. Tak bawa sebenarnya. Batunya ada, coba lihat dong. Batunya ada, kebetulan ada. Ini pernah hilang. Oh, pernah hilang ya? Pernah hilang. Jadi Ceritanya gimana itu? ya seperti yang Jenal cerita, Wingkonek dia betah ya dia di situ. Kalau dia mau pergi ya biarkan pergi. Suatu ketika saya itu kan barang kayak gini ini tak taruh di kotak, saya punya wadah aksesoris, cincin, gelang, tak taruh di kotak, tak taruh situ tau ya. Suatu ketika itu memang tidak pernah tak bawa kemana-mana, ya pernah tak apa-apain, tak taruh, hilang, bener-bener hilang. Wes tak cari serumah tidak ada, hilang. Kita ada kalau setahun 2 tahun. Saya WA mas sepatuku hilang, ya wes berarti dia ngalih boleh. Koncoli ya boleh anu itu. Lama hilangnya setahunan mas. Balik lagi. Ya kemarin 2018 saya ke Bali. Saya ke Bali lagi. Setelah seminggu 2 minggu saya main ke sana. Pulang dari Bali. Saya tuh kan bawa tas, selalu bawa tas pinggang. Tapi bukan yang hitam. Sampai di rumah jebret tak buka tas, kan mesti ada kantong yang buat setiap saat tak buka, isinya rokok sama KTP, karena biar cepet kalau butuh apa-apa tak buka. Lu baru itu di situ. Kembali lagi ya. Lesing gawa waktu kilo sopo, Bali masa gawa waktu kan ya tidak mungkin memang. Buat apa tak bawa? Dan kenapa tempatnya di depan? Kalau mau tak simpen tak bawa, tak taruh di tempat yang jarang dilihat atau aman di dalam. Bener tak buka? Duh, di sini, di kantong depan. Duh, itu aku kembali lagi. Iya tak bilang mas waktu kembali ya wes. Berarti wayang balik. Gitu ya. Kejadiannya nyata, benar-benar ada sendiri ya. Oke, jadi sekian dan terima kasih, serta jangan lupa like dan subscribe, serta jangan lupa follow YouTube-nya Mas Enggar di sini, ataupun bisa lihat di kolom deskripsi ya, biar lebih semangat lagi untuk bercerita banyak kisah. Masih banyak lagi kan kisah-kisah yang mistis naik gunung. Suatu saat kita akan bikin konten seperti ini lagi tentang hal-hal mistis pada saat naik gunung. Itu, dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye.